Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya yakin bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya baik-baik dalam penyertaan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Saya yakin juga bahwa Tuhan yang begitu mengasihi kita semuanya senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita bersama-sama akan belajar tentang bagaimana pengalaman para murid menghadapi angin sakal. Di mana bulan ini masih bulan pendidikan menjadi seorang murid. Menjadi seorang murid memang tidaklah mudah. Karena tugas yang harus dilakukan orang murid adalah belajar. Belajar dan terus belajar. Sampai kapan belajarnya? Ya sampai Tuhan memanggil kita. Kita akan terus belajar dan belajar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Silakan Bapak Ibu Saudara akan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa yang Maha Kasih, mengucap syukur atas hari ini kami boleh merenungkan, belajar akan kebenaran firman-Mu, dan kami rindu Engkau hadir di tengah-tengah kami, menaungi kami, menyertai kami, memimpin kami untuk mengerti kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah atas kami, atas kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angin sakal ini angin yang sangat kuat berhembus ya, menghantam perahu para murid ketika dia berjalan mendayung perahu sampai di tengah perjalanan ya, sampai di tengah danau. Angin ini datang berhembus menghantam para murid. Sekian lama Tuhan Yesus menanti kedatangan mereka, namun mereka tidak segera datang. Dan waktu itu sudah menunjukkan, waktu pada hari itu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Waktu 3 pagi. Tentu ini situasi yang masih gelap. Suasananya juga masih gelap. Pukul 3 pagi. Nah, melihat suasana seperti itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan seperti itu, muridnya tidak segera kembali. Tuhan Yesus menyusul mereka dan berjalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus menemukan mereka sedang
mendayung dengan payah, dengan susah payah. Dikatakan di sini di dalam ayat 48, ketika ia melihat bahwa betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kondisi murid-murid dalam kewalahan, kepayahan, karena seharian sudah pelayanan, ditambah lagi harus dihantam oleh angin sakal, Yesus mendatangi mereka dan mengatakan, "Tenanglah, aku ini." Ketika mereka melihat Tuhan Yesus, betapa takutnya dan terkejut mereka, Bapak Ibu Saudara. Karena kondisi keadaan yang sangat gelap. Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, "Tenanglah." Kata "tenanglah, aku ini." Ini menunjukkan kepada para murid bahwa engkau tidak perlu bimbang, bahwa bersama aku engkau pasti bisa. Bersama aku engkau pasti mampu menyelesaikan semuanya ini dan sampai kepada tujuan. Kehadiran Yesus, kedatangan Tuhan Yesus, dan pernyataan Tuhan Yesus memberikan ketenangan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat peduli terhadap mereka. Dan luar biasa, langsung seketika itu angin sakal itu langsung reda, dan mereka bisa mendayung sampai kepada tujuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan kita sekarang ini juga diperhadapkan dalam kenyataan-kenyataan yang tidak mudah. Sekian lama kita sudah berada di rumah, mungkin tidak pergi kemana-mana, belajar di rumah, ibadah di rumah, semuanya di rumah. Pasti ini suasana yang tidak biasa kita lakukan, seperti halnya waktu-waktu yang lalu sebelum adanya virus corona yang merebak di sekitar kita. Nah, keadaan ini juga tidak menyenangkan. Terkadang kita juga mengalami kewalahan menghadapi keadaan ini, seperti yang dihadapi para murid ketika menghadapi angin sakal. Mereka nelayan yang handal juga, nelayan yang hebat, tetapi mereka juga kewalahan. Mereka kewalahan, kesulitan di dalam menghadapi tantangan itu. Sekarang ini kalau kita lihat, banyak orang sudah mulai jenuh, sudah tidak mau tinggal lagi di rumah, sudah mengabaikan anjuran pemerintah, banyak yang mengabaikan. Sehingga banyak terjadi peningkatan tentang orang-orang yang sakit terkena virus corona ini. Semuanya sudah kewalahan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita sendiri juga mengalami kewalahan menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Namun, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggal diam. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan murid-muridnya menghadapi persoalan sendirian. Jelas di ayat yang ke-50 Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut, tetapi segera Ia berkata kepada mereka, 'Tenanglah, aku ini.'" Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa bersama aku kamu pasti bisa. Tenanglah. Tenanglah. Dalam situasi dan kondisi yang sulit, dengan keadaan yang tidak menentu, maka ketenangan sangat dibutuhkan. Ketenangan sangat diperlukan. Ketenangan dapat membawa kita, menghantar kita
kepada satu jalan keluar yang terbaik. Bagaimana kita bisa tenang? Kita bisa tenang ketika ada Yesus di samping kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bahwa setelah Tuhan Yesus mengatakan, tenanglah, aku ini. Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut. Jangan takut. Ketakutan, ya, rasa takut itu merupakan sesuatu yang wajar dan manusiawi, Bapak Ibu Saudara. Semua orang punya rasa takut. Saya pun juga punya rasa takut. Tetapi yang dimaksud takut di sini tidak hanya takut-takut biasa, tetapi ketakutan. Berarti itu takut yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa, tidak sekedar takut-takut biasa. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika jam 3 pagi mereka sedang mendayung perahu menghadapi angin sakal yang berat, tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka dan berjalan di atas air. Mereka merasa ketakutan yang hebat, ketakutan yang luar biasa. Dari rasa ketakutan yang luar biasa itu akhirnya mereka tidak bisa mengenali guru mereka sendiri, sehingga mengatakan bahwa itu adalah hantu. Sungguh aneh sebetulnya, karena mereka sering bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di samping mereka, dia mengatakan itu hantu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ketakutan itu mencengkeram di dalam kehidupan kita, ketika ketakutan itu sedang menghantam di dalam kehidupan kita, ketika ketakutan itu sedang menghantui di dalam kehidupan kita, kita tidak bisa merasakan yang namanya kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kehadiran Yesus tidak bisa kita rasakan ketika ada ketakutan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, buanglah rasa ketakutan itu. Buanglah rasa ketakutan itu. Walaupun rasa ketakutan itu tidak mudah kita buang, namun kita yakin bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita bisa membuang rasa ketakutan. Di tengah masalah, kesulitan, mungkin kita sedang kelelahan, mungkin kita sedang kewalahan menghadapi banyak tantangan di zaman sekarang ini. Jangan takut. Jangan sampai ketakutan menguasai kehidupan kita. Kita perlu bisa merasakan tetap kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Kita perlu merasakan kehadirannya, karena kehadirannya itu memberikan ketenangan. Kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan Yesus hadir di dalam bersama-sama dengan mereka dan Tuhan Yesus naik perahu, suasana dalam kondisi tenang. Angin sakal itu sudah reda. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya saat ini sedang dilanda ketakutan? Saya tidak tahu mungkin ketakutan apa yang kita rasakan. Namun jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita. Kita percayakan semuanya kepada Tuhan. Angin sakal yang menghantam para murid bisa reda, bisa teratasi ketika Tuhan Yesus hadir bersama dengan mereka. Namun pertanyaannya, apakah kita juga bisa merasakan kehadiran Tuhan ketika ketakutan itu terus melanda di dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari pengalaman para murid ini, kita bisa melihat bahwa ketika kita menghadapi kewalahan,
untuk menyelesaikan banyak persoalan dan masalah, kita jangan takut dan kita tetap tenang. Karena bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus ada jalan keluar. Bersama Yesus ada pertolongan. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Karena Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, mengucap syukur atas segala kasih-Mu, mengucap syukur atas segala karya-Mu yang besar atas kami. Walaupun seringkali kami harus menghadapi tantangan demi tantangan, ketika kami harus mendayung dan mendayung, tetapi tidak ada hasil, kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Dan biarlah pagi ini Tuhan, kami boleh merasakan betapa besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menjadi kekuatan kami, penolong kami, yang menyertai setiap langkah-langkah kami. Bimbinglah kami untuk kami mengerti akan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.